Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dialog Jember, tentunya bersama Mas Kades Desa Wisata Sidomulyo, Mas Kamiludin. Baik, dan tentunya semakin kesini banyak sekali penghargaan yang telah didapatkan oleh Desa Sidomulyo, begitu ya Mas ya. Kalau boleh saya menyebutkan, ada beberapa banyak ini ya tentunya ya. Tadi ada video The Beauty of Sidomulyo Village di tahun 2022 mendapatkan penghargaan yakni juara 1 sebagai video kreatif terbaik se-Jawa Timur. Kemudian masuk di tahun 2022 masih ya, mendapatkan di acara Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kemenparekraf, masuk nominasi top 300 dari 3019 desa wisata se-Indonesia. Dan ini merupakan satu-satunya desa yang masuk dalam kategori 300 top 300 ya, di Kabupaten Jember tentunya ya. Menarik sekali ini Mas. Kemudian yang terakhir ini di tahun 2023 yakni Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM. Juara 1 se-Jawa Timur, luar biasa, dari Kementerian Kominfo yang tentunya nanti akan mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional. Oke, doa dan juga harapan terbaik untuk teman-teman tim ya. Oke, bagaimana Mas kira-kira bisa tercetus hal seperti ini sehingga bisa menghasilkan hasil yang begitu luar biasa? Tadi sebetulnya ada yang kelewat satu. Jadi di tingkat Jawa Timur kita pernah menjuarai lomba desa gotong royong. Di 2022 kita juara terbaik se-Jawa Timur. Gitu. Nah, dari sekian prestasi itu yang kita torehkan di pemerintah desa Sidomulyo, tentu itu bukan semata-mata hasil dari kepala desa. Tapi justru dari hasil kerjasama, hasil sinergi antara pemerintah desa, kemudian media center dan juga masyarakat yang mensupport kegiatan kami sehingga kami bisa menjuarai di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional kan begitu. Nah, terakhir kami menjuarai KIM, Kelompok Informasi Masyarakat atau Jurnalisme Warga. Jadi kemarin kita seleksi tingkat kabupaten, kita juara 1. Kemudian di tingkat Jawa Timur kita juara 1. Kita tahu bahwa se-Jawa Timur itu ada sekitar 7.000-an desa. Dan kita satu-satunya desa yang mewakili Provinsi Jawa Timur untuk diikutkan lomba KIM tingkat nasional oleh Kementerian Kominfo. Gitu. Justru ini menjadi penyemangat bagi pemuda-pemuda desa bahwa meskipun kita tinggal di pelosok desa, kita tidak kalah dengan anak-anak kota ya. Kita juga bisa berprestasi dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, begitu. Oke, sejauh ini meskipun sudah banyak sekali penghargaan yang telah didapatkan, kira-kira masih punya nggak sih mimpi untuk bisa terus memajukan Deswita Sidomulyo? Tentu ini kami tidak puas dengan capaian ini, kami masih punya mimpi besar. Kami punya mimpi desa ini harus menjadi desa percontohan kelas nasional dari segala bidang, baik dari segi pemerintahan desa, kemudian digitalisasi, maupun desa wisata. Kita harus menjadi desa percontohan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat pedesaan. Karena bagi kami, Mbak, sejatinya untuk membangun Indonesia ini ya dari desa. Jadi kalau kita membangun desa, sama halnya kita membangun Indonesia. Semakin banyak desa yang maju, maka semakin cepat Indonesia akan mencapai puncak emasnya, yaitu pada tahun 2045. Indonesia emas. Oke. Kemudian Mas, kira-kira langkah apa lagi ya? Jadi betul ya, langkah apa lagi yang akan dilakukan secara berdekatan ini untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang mungkin masih belum terrealisasi dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini 2023 ini kami masih menyiapkan lomba Anugerah Desa Wisata tahun 2024. Kita target kita harus masuk final. Kemudian juga desa devisa, desa ekspor. Kami kemarin masih berhasil ekspor kopi kita ke negara Mesir sekitar 200 ton. Dan ini masih menjadi PR bagi kami. Karena potensi penghasilan kopi kita di desa Sidomulyo itu mencapai angka 5.000 ton per tahun dan kami masih bisa ekspor hanya 200 ton. Dan ini menjadi PR besar bagi kami dan kelompok tani yang ada di desa Sidomulyo. Dan juga potensi-potensi pariwisata lainnya, edukasi maupun alamnya, ini masih belum maksimal.
akan kita kerjakan di tahun 2023 ini, sehingga puncaknya nanti 2024 kita akan menjadi desa juara dari segala bidang. Bidang pariwisata, bidang informasi masyarakat, bidang digital. Harapan kami akan menjadi juara atau desa juara. Ya, karena memang kita melihat bahwasanya banyak sekali program unggulan yang diberikan oleh Desa Wisata Sidomulyo itu sendiri. Ada desa wisata, desa solawat, desa cerdas, desa sejahtera, desa sehat, desa kreatif, desa pelayan, desa sadar hukum dan melek media, desa peduli duafa dan anak yatim, serta desa peduli lingkungan. Tapi tentunya mereka tadi 10 program unggulan tadi telah kita bahas secara rangkuman ya Mas ya, yang mana tadi kita sudah obrolkan. Oke, ini begitu luar biasa sekali Mas. Obrolan ini sepertinya harusnya tidak berhenti di sini ya Mas ya. Banyak itu. Karena masih banyak sekali program-program yang nantinya akan diberikan secara massal ya tampaknya ya, untuk bisa disaksikan oleh masyarakat Jember bahwa saja dulu desa yang tidak dikenal sebagai apa-apa, namun sekarang desa terpencil, namun sekarang bisa membuktikan bahwa saja sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya bisa menghasilkan sesuatu yang begitu luar biasa. Oke, di luar biasa sekali Mas. Dan tentunya di akhir acara ini, karena kita sudah masuk di segmen terakhir, boleh nggak sih Mas memberikan closing statement untuk pemirsa yang ada di rumah? Silahkan. Jadi para pemirsa GTV yang budiman, jadi sejatinya membangun Indonesia itu adalah membangun desa. Semakin banyak desa yang maju, maka semakin banyak atau semakin cepat Indonesia akan mencapai puncak emasnya, yaitu pada tahun 2045. Indonesia tidak bercahaya karena Monas di Jakarta, tapi akan besar karena lilin-lilin yang ada di desa. Semangat para pemuda desa membangun Indonesia. Baik, itulah tadi kita sudah bersama selama 30 menit dan sudah tidak terasa sekali ya. Kita obrolannya begitu berbobot sekali ini ya. Baik pemirsa di rumah, kami aturkan terima kasih, dan tentunya saya Vidi Andina dan Mas Kades Kamiludin yang telah hadir bersama dengan kami hari ini di studio JTV Jember. Mengaturkan terima kasih juga atas seluruh partisipasi masyarakat yang telah ikut turut membangun Desa Wisata Sidomulyo. Dan tentunya kita akan kembali bertemu di segmen dan juga acara-acara selanjutnya di Dialog Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Oke.